Mana Abdullah? Sosoknya kayak apa? Siapa Ali Nurul Alam itu? Sosoknya kayak apa? Siapa Barokat Zainul Alam yang ada di Samsul Zahiro? Sosoknya kayak apa? Itu tokoh fiktif. Kuburannya aja tidak ada. Siapa Ahmad Shah Jalal? Mana kuburannya? Mana sejarahnya? Punya istri siapa? Istrinya siapa? Punya anak berapa? Istrinya di mana? Ada tidak? Tunjukkan pada kami. Kalau itu benar adanya. Ini adalah pembelokan. Ini adalah pembelokan. Oleh karena itu, saya mohon untuk tidak lagi membalawi-balawikan Wali Songo. Karena sejarah dan nasab Wali Songo yang sebenarnya sudah ditemukan semua. Dan akan segera diumumkan dan disahkan oleh nakobah resmi dari internasional. Sesuai dengan data dalam dan luar negeri. Dan Wali Songo tidak dilahirkan oleh tokoh fiktif seperti yang ditulis di dalam kitab Samsul Zahiro. Sekali lagi, ini adalah kejahatan. Pembelokan sejarah, perampasan sejarah adalah merupakan kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menanggapi Habib Rizik Syihab yang terus mengkampanyekan bahwa Wali Songo termasuk bagian daripada Ba'alawi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa sebelum adanya polemik nasab ini muncul, memang Wali Songo dikenal sebagai Ba'alawi, bahkan termasuk kategori syuhroh dan istifadoh sebagai Ba'alawi. Namun termasuk daripada hikmahnya polemik nasab ini diangkat ke publik adalah kita semua sebagai zuriat Wali Songo mempelajari kembali peninggalan dari sesepuh untuk mengetahui seperti apa sebenarnya. Yang terus kemudian ditemukanlah fakta-fakta bahwa di sana jelas sekali terdapat indikasi yang sangat meyakinkan adanya pembelokan sejarah Wali Songo yang dilakukan oleh Belanda. Perlu diketahui bahwa catatan-catatan silsilah yang terdapat di dalam kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara ini, khususnya Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, semuanya telah dirusak oleh Belanda. Manuskrip aslinya dibuang, dihanguskan, dibakar. Kemudian diganti susunan nasabnya menjadi Ba'alawi. Bahkan kita semua dapat bisa melihatnya dari tulisan yang ada sekarang ini. Pembelokan yang dilakukan oleh Belanda tidak sempurna. Salah satu contohnya terdapat di dalam naskah yang konon diklaim sebagai naskah tua. Di sana menyebutkan bahwa leluhur Syekh Syarif adalah termasuk Alwi Al-Misri yang ke atasnya terus ke Ubaidillah. Mungkin ini termasuk daripada kebodohan Belanda yang tidak tahu tentang silsilah nasab, sehingga Alwi di sana disebut sebagai Al-Misri bukan Al-Yamani. Yang mana memang leluhur Wali Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati termasuk salah satunya adalah berasal dari Mesir. Sehingga tulisan asli itu masih tersisa. Ada dalam manuskrip lain yang diklaim juga sebagai manuskrip tua. Di sana menyebutkan bahwa leluhur daripada Sunan Gunung Jati termasuk bernama Idris bin Gunung Jati bin Abdullah bin Ali Nur Alam dan seterusnya, bin Abdul Malik Azbadhan dan seterusnya, hingga bin Ubaidillah dan seterusnya, hingga
bin Idris. Dan alhamdulillah ternyata memang Sunan Gunung Jati leluhurnya ada yang bernama Idris. Nah, nama Idris ini mungkin tidak sempat dihapus oleh Belanda, sehingga sisa ini masih ditemukan di manuskrip tersebut. Kalau saya mengamati, mempelajari dari semua manuskrip yang ada, dari semua jejak yang ada, bahwa sejarah Wali Songo ini memang sengaja betul untuk dibelokkan menjadi Ba'alawi Azamat Han. Dari mulai penghangusan data-data manuskrip asli di keraton-keraton, bahkan siapapun yang memiliki manuskrip Wali Songo akan dikejar oleh Belanda. Dan saya yakin ini adalah permintaan dari golongan Ba'alawi. Karena menurut saya itu tidak mungkin dilakukan oleh Belanda sendiri, karena Belanda mungkin tidak akan tahu dalam hal nasab, tidak paham. Terbukti dengan adanya beberapa wasiat peninggalan bagi mereka-mereka yang memegang manuskrip asli untuk supaya tidak ditunjukkan kepada siapapun, untuk tetap menjadi zuriat Wali Songo yang mastur. Saya kira ini tidak berdiri sendiri. Zuriat Wali Songo menjadi mastur itu karena memang diburu oleh Belanda. Catatannya disembunyikan sehingga tidak boleh ditunjukkan kepada siapapun. Kenapa? Karena kalau ditunjukkan, nanti ketahuan Belanda akan dihanguskan. Oleh karena itu Wali Songo memang sempat kehilangan jejak, karena manuskrip data aslinya yang tidak pernah dikemukakan, tidak pernah dipublikasikan. Nah, kemudian pembelokan tersebut dikukuhkan kembali oleh Habib Dia Syahab dan dibukukan di dalam kitab Syamsul Zahirah, yang beliau di sana dengan jelas menyebutkan rujukannya dari Van den Berg, seorang VOC. Rujukan Syamsul Zahirah selain dari VOC di sana tertera bahwa merujuk dari sebuah manuskrip dari Palembang yang konon usianya sekian ratus tahun, namun keberadaannya tidak pernah bisa dikonfirmasi. Perlu diketahui Habib bahwa Zuriat Wali Songo pernah membuat sebuah organisasi perkumpulan silaturahmi persaudaraan Wali Songo yang berupa Robitoh Azamat Han, dan juga pernah mendirikan sebuah Robitoh Fatimiyah yang dalam rangka untuk menghimpun Zuriat Wali Songo. Yang pada waktu itu ketika berdirinya Robitoh Azamat Han, Robitoh Fatimiyah, kami sebagai Zuriat Wali Songo terus mendapatkan bulian dari para habaib, mendapatkan kecaman dari habaib, mendapatkan berbagai desakan dari habaib, sehingga kami terus diragukan sebagai Azamat Han waktu itu. Sampai-sampai seorang yang dalam posisi strategis sebagai ketua lembaga nasab daripada Ba'alawi, Habib Alaidin Asgaf, bukan hanya meragukan Zuriat Wali Songo sebagai Azamat Han, namun meragukan Wali Songo itu sendiri sebagai Azamat Han. Beliau berkata bahwa Wali Songonya saja tidak jelas, apalagi keturunannya. Selain itu, para Zuriat Wali Songo juga ada seringkali mendapatkan intimidasi karena pengakuannya sebagai Azamat Han.
namun pihak Rabi'atul Alawiyah pura-pura tidak tahu. Kemudian setelah kami terus didesak, kami terus dibully, diragukan, dianggap mengaku-ngaku menjadi Habib, diragukan sebagai Bahlawi, diragukan sebagai Azmat Han. Adakah kami waktu itu marah? Tidak ada. Adakah waktu itu kami mengira atau kami menuduh kalian para habaib sebagai dajjal-dajjal? Tidak ada. Namun apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah verifikasi sejarah waktu itu. Sehingga semua leluhur Wali Songo kami telusuri kebenarannya. Dari semua penjelasan yang ada kami telusuri. Ketika ada penjelasan bahwa ayah daripada Sunan Gunung Jati adalah bernama Abdullah Imaduddin atau Abdullah Umdatuddin yang berasal dari Campa, kami telusuri ke Campa. Kami cari sejarahnya. Nyatanya tidak ada. Ketika kami menelusuri sosok yang bernama Ali Nurul Alam, sesuai seperti apa yang ada di dalam Sabtu Zahirah, di semua Nusantara tidak ada sosok yang bernama Ali Nurul Alam. Yang kami lakukan adalah verifikasi sejarah. Salah seorang kiai kami menelusuri ke Campa, ke Thailand, yang menurut penjelasannya bahwa ayah Syarif berasal dari sana, tidak kami temukan sosok yang bernama Abdullah Umdatuddin. Tidak juga kami temukan sosok yang bernama Ali Nur Alam. Namun sekarang yang ada di Thailand yang diduga sebagai Ali Nur Alam adalah sebetulnya sosok lain yang dulu diduga sebagai Ali Nur Alam. Hanya karena kemiripan sejarah. Ya mungkin ini adalah kekhilafan daripada kiai kami waktu itu. Yang mana waktu itu memang tidak ada data pembanding selain Azmat Han. Otomatis Ali Nurul Alam ini harus ada karena sebagai kakeknya Sunan Gunung Jati, orang yang benar-benar ada. Tidak mungkin orang yang benar-benar ada dilahirkan oleh orang yang tidak ada. Karena itu mau tidak mau kita menduga-duga bahwa inilah mungkin sebagai sosok Ali Nurul Alam yang tanpa sengaja akhirnya sekarang masyhur dikira sebagai Ali Nurul Alam. Mohon maaf, ini tidak membuat kuburan seperti para habaib yang dilakukan. Tapi waktu itu memang kami mengira seperti itu, dan kemudian perkiraan itu dianggap benar, dan kemudian dibangun dan diziarahi oleh banyak orang. Bukan kiai kami yang membangun. Namun yang pasti penemu kiai, penemu sosok yang mirip Ali Nurul Alam ini yang dulu diduga sebagai Ali Nurul Alam ini akan menarik semua itu. Ini sosok pertamanya. Bahkan beliau mengakui bahwa beliau sangat menyesal sekali, bahkan sudah dari dulu merasa bersalah dengan adanya orang banyak salah sangka kalau itu betul-betul Ali Nurul Alam, padahal waktu itu hanya mungkin saja insya Allah ini adalah Ali Nurul Alam karena sejarahnya mirip dengan apa yang ditulis di dalam kitab Sabtu Zahirah atau sejarah-sejarah yang buatan Belanda ini. Namun setelah polemik nasab ini muncul, alhamdulillah orang-orang yang dulunya tidak pernah berani mengeluarkan manuskripnya, mengeluarkan tulisan-tulisan leluhurnya terkait nasab Wali Songo, sekarang ini banyak mereka
membuka kitab-kitab tersebut dan jelas ditemukan bahwa fakta bahwa Wali Songo bukan bagian daripada Bang Alawi. Tidak sampai di situ, kiai kami melakukan verifikasi sejarah bukan hanya di Nusantara, sampai ke India. Yang di sana dijelaskan di dalam kitabnya Bang Alawi bahwa Abdul Malik itu sebagai raja di India. Namun nyatanya sejarahnya tidak ada di India, jejaknya tidak ada, makamnya tidak ada. Yang di dalam kitab Raudhul Jalil dijelaskan bahwa Abdul Malik keturunannya tersebar di India. Nyatanya tidak ada di India yang bermarga Azamat Khan. Hal ini sudah pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu, penelusuran tentang benarkah adanya Azamat Khan di India. Alhasil Abdul Malik ini diduga sebagai tokoh fiktif. Anda bisa membaca kitab sejarah India, Anda bisa membaca kitab tentang sejarah tokoh-tokoh muslim besar di India, kitab Nuzhatul Khawatir atau Al-Ilam biman fi tarikh Hindi minal alam, atau bahkan sejarah dongeng rakyat India. Silahkan dicari. Di sana tidak pernah ada sosok Abdul Malik maupun keturunannya. Abdul Malik yang katanya punya anak bernama Abdullah, tidak ada Abdullah di sana. Tidak ada Ahmad Syahjalal. Oleh karena itu, tolong hentikan untuk mengatakan Wali Songo sebagai Bang Alawi. Karena ini tokoh fiktif. Mana Abdullah? Sosoknya kayak apa? Siapa Nurul Alam itu? Sosoknya kayak apa? Siapa Barokat Zainul Alam yang ada di Samsul Zohiro? Sosoknya kayak apa? Itu tokoh fiktif. Kuburannya aja tidak ada. Siapa Ahmad Syahjalal? Mana kuburannya? Mana sejarahnya? Punya istri siapa? Istrinya siapa? Punya anak berapa? Istrinya di mana? Ada tidak? Tunjukkan pada kami kalau itu benar adanya. Ini adalah pembelokan. Ini adalah pembelokan. Wali Songo dibelokkan sedemikian rupa sehingga dibuatkan tokoh fiktif untuk menjadi ayahnya, untuk menjadi kakeknya, untuk menjadi buyutnya dan seterusnya. Ini adalah perampokan sejarah. Oleh karena itu, saya mohon untuk tidak lagi membalawi-balawikan Wali Songo. Karena sejarah dan nasab Wali Songo yang sebenarnya sudah ditemukan semua. Dan akan segera diumumkan dan disahkan oleh nakobah-nakobah resmi dari internasional. Sesuai dengan data dalam dan luar negeri. Dan Wali Songo tidak dilahirkan oleh tokoh fiktif seperti yang ditulis di dalam kitab Samsul Zohiro. Sekali lagi, ini adalah kejahatan. Pembelokan sejarah, perampasan sejarah adalah merupakan kejahatan. Bagi kalian para habaib yang tidak bisa membuktikan dengan nasabnya, jangan membawa-bawa Wali Songo untuk dijadikan tameng bagi kalian. Kalau ada masalah di dalam nasab kalian, jawab dengan ilmiah. Jangan kemudian menjadikan Wali Songo sebagai tameng. Karena pembelokan sejarah itu adalah kejahatan. Cukup kejahatan itu dilakukan oleh Belanda. Jangan diteruskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.